Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak Abdul Latif selaku dosen mata kuliah jurnalistik kelas 7D yang dimana pada hari ini ataupun pada pertemuan pertama ini saya dan Ahmad Sobari rekan saya ditugaskan oleh Bapak untuk membahas materi pertama yaitu mengenai mata kuliah jurnalistik, bahasa jurnalistik sebagai media komunikasi. Nah, untuk saat ini saya dan rekan saya Mas Sobari akan memberikan pemaparan sedikit mengenai bahasa jurnalistik sebagai media komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Sobari. Ya, baik. Terima kasih Aris Suwanto. Selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke materi yaitu tentang bahasa jurnalistik sebagai media komunikasi. Yang pertama kita akan membahas tentang komunikasi. Secara singkat, komunikasi berarti proses pertukaran pesan yang dilakukan individu. Secara istilah, komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti sama. Dalam buku Ilmu Komunikasi, suatu pengantar karya Deddy Mulyana tahun 2000, Harold de Laswell menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses yang menjelaskan siapa, berkata apa, menggunakan saluran apa, untuk siapa, dan akibatnya apa. Atau biasa kita kenal dengan who say what, in which channel, to whom, with what effect. Slide selanjutnya oleh Aris Siswanto. Selanjutnya kita akan membahas pendapat yang ditarik kesimpulan dari beberapa ahli, yang dimana dari beberapa ahli dapat kita simpulkan bahwa komunikasi itu terdapat 5 unsur penting, yaitu ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Dampak dari sebuah komunikasi ini memberikan apa? Dampak positif maupun negatif, maupun yang memberikan konstruksi internal maupun eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Sobari. Konteks dalam komunikasi. Dalam komunikasi pun ada beberapa konteks yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu komunikasi intrapribadi. Adalah komunikasi yang terjalin di dalam diri sendiri berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. Contohnya yaitu berpikir. Komunikasi intrapribadi ini sering kita lakukan bahkan saat sedang apapun itu kita sering melakukannya. Lalu yang kedua, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan lebih dari 2 orang secara tatap muka yang memungkinkan reaksi secara langsung terjadi baik secara verbal atau non-verbal. Komunikasi antar pribadi ini bahkan komunikasi yang harus kita lakukan sehari-hari, karena menurut saya komunikasi antar pribadi ini penting untuk bersosialisasi antar teman ataupun antar keluarga, dan juga antar apapun itulah, yang penting terjadinya komunikasi antar 2 orang ataupun lebih. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi kelompok, yaitu adalah komunikasi yang dilakukan sekelompok orang guna mencapai tujuan bersama, yang di dalamnya terjadi kemungkinan mengenal satu sama lainnya dan memandang orang lain menjadi bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada komunikasi organisasi, kemudian ada komunikasi massa. Nah, komunikasi organisasi itu ialah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun satu organisasi dan bersifat formal ataupun informal. Kemudian memiliki jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan komunikasi kelompok. Lalu komunikasi massa, komunikasi yang terjadi antara seseorang kepada khalayak umum yang tidak bisa dikenali satu persatu karena audien komunikasi massa bersifat heterogen. Nah, di sini komunikasi organisasi ialah komunikasi yang bersifat umum. Di sini harus benar-benar memerlukan adanya sebuah pertimbangan untuk dalam hal berbicara, dalam hal menyampaikan suara, karena komunikasi organisasi ini cakupannya sangat luas karena ada komunikasi massa. Komunikasi massa ialah terjadi antara seseorang kepada khalayak umum.
karena komunikasi massa ini bersifat seperti informasi ataupun memberitahu kepada masyarakat, kepada penonton misalnya, bahwa bahwa suatu komunikasi ini sangat penting, adanya sumber informasi yang harus diberikan tuh harus benar-benar jelas, padat, dan akurat, sehingga massa pun yang mendengar pun bisa mengimbangi ataupun mencerna gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada selanjutnya kita akan membahas tentang jurnalistik. Kita sudah membahas tentang komunikasi, kita akan membahas jurnalistik. Jurnalistik ini termasuk ke dalam konteks komunikasi massa dengan menyampaikan berita melalui media massa, cakupannya luas. Relevansi antara jurnalistik dengan komunikasi massa yaitu mereka saling membutuhkan, karena jurnalistik adalah perkembangan dari pers dan pers adalah perkembangan dari komunikasi massa. Jadi tidak lepas jurnalistik itu tidak akan lepas dari komunikasi massa. Sebab tugas dari jurnalistik yaitu menyebarkan berita kepada khalayak ramai, kepada para pembaca dari melalui media cetak ataupun media elektronik. Slide selanjutnya yaitu Aris. Slide selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan dengan penyampaiannya kepada para pembaca, jurnalistik perlu adanya media seperti koran, televisi, radio, media massa, dan lain sebagainya. Dalam hal itu, jurnalistik akan menemui banyak tantangan yang dihadapinya. Salah satunya yaitu banyak orang yang membaca pesan dari pemberitanya dan memiliki budaya yang berbeda-beda pula. Kemudian banyak pun orang yang menganggap ataupun banyak orang yang membaca sebuah berita ataupun sebuah informasi ini memiliki berbeda-beda keyakinan ataupun berbeda budaya. Entah misalnya dari siaran radio ini bunyinya A, terus dia lebih percaya radio siaran B, dia lebih percaya B gitu kan. Jadi bukan hal yang tidak mungkin. Nah, dalam hal ini masyarakat percaya ataupun seperti percaya akan hal media massa yang satu dan dengan media massa yang lainnya, sehingga terjadinya perbedaan ataupun pemberitahuan yang berbeda-beda pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tadi sudah dijelaskan oleh Aris bahwa membuat khalayak ramai percaya akan berita yang sudah diterbitkan. Nah, maka dari itu tugas jurnalistik adalah untuk menjaga nilai-nilai dan norma dalam setiap penyampaian informasinya. Jadi untuk menjaga atau tidak memilih antar budaya begitu, jurnalistik perlu menjaga nilai-nilai dan norma dalam setiap penyampaiannya. Disinilah peran jurnalistik diuji tatkala ia mampu memberikan informasi yang sesuai nilai dan norma khalayaknya. Maka khalayak atau masyarakat juga akan menerima apa yang disampaikan oleh jurnalis tersebut. Slide selanjutnya, Aris, silakan. Oke, rekan-rekan, pada slide selanjutnya yaitu mengenai bahasa jurnalistik. Nah, bahasa merupakan sebuah alat utama yang digunakan untuk berkomunikasi baik secara individu maupun secara kelompok. Bahasa merupakan sarana komunikasi baik lisan maupun tulisan. Fungsi bahasa yaitu alat menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Lalu bahasa itu alat mengadakan kontrol sosial. Kemudian sedangkan bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai bahasa mengantar pada pemberitaan, biasa digunakan dalam media cetak maupun media elektronik. Nah, dalam hal ini, seorang jurnalis harus mampu memiliki sebuah kaidah kebahasaan yang baik dari segi tulisan maupun bagi segi lisan maupun tulisan. Nah, seorang jurnalis harus mampu memberikan sebuah informasi yang baik, yang bagus, yang bermanfaat, yang update, yang menjadikan sebuah isu, sebuah berita ini harus bisa dikembangkan. Nah, dalam hal ini bahasa yang harus benar-benar digunakan yaitu bahasa yang memenuhi syarat ataupun EYD, bisa pun KBBI. Karena pada hal ini seorang jurnalis harus mampu membuat sebuah perubahan, harus mampu membuat sebuah ekspresi diri yang baik untuk bisa melaporkan ataupun memberikan informasinya ini kepada media massa untuk bisa media massa dikembangkan lagi untuk bisa langsung disiarkan oleh masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu sudah dijelaskan oleh Aris tentang
bahasa jurnalistik. Jadi bahasa jurnalistik juga mempunyai karakteristik menurut Sumadiria dalam bukunya mengungkapkan ada 17 ciri utama dari bahasa jurnalistik. Yang pertama yaitu sederhana, kata yang sederhana dan juga singkat, padat, lalu jelas, kata-kata yang bisa diterima oleh masyarakat, penggunaan kata yang tidak bertele-tele dan juga untuk untuk memperpendek kata ya, dan juga kemudian ada lugas, jernih. Yang dimaksud jernih yaitu tidak mengandung unsur pornografi ataupun sara dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu menarik. Menarik di sini yaitu bagaimana jurnalistik membuat para pembaca untuk membacanya begitu, agar diminati oleh para pembaca. Lalu selanjutnya yaitu demokratis, yaitu netral, tidak berpihak ke pihak pemerintah ataupun berpihak kepada rakyat, tidak berpihak, tengah-tengah, jadi tidak berpihak antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu logis, bisa diterima oleh masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu pilihan kata yang tepat. Selanjutnya dijelaskan oleh Aris. Nah, kemudian di sini tertera populis. Populis ialah sebuah diksi, istilah, kata ataupun kalimat yang dipilih harus akrab di telinga, mata, juga enak di pembaca. Kemudian ada gramatikal, harus sesuai dengan kaidah tata bahasa buku. Kemudian menghindari kata tutor, kemudian menghindari kata atau istilah asing, kemudian mengutamakan kalimat aktif, dan kemudian menghindari kata atau istilah teknis, lalu ada tunduk pada kaidah etikanya. Selanjutnya. Terima kasih Aris Siswanto. Selanjutnya yaitu berdasarkan karakteristik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jurnalistik tidak hanya asal menulis saja, tetapi terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh setiap jurnalis dalam menyajikan sebuah berita yang baik dan benar sesuai kaidah yang ada. Tadi sudah dijelaskan oleh Aris tentang bagaimana menyusun gramatikal dan bagaimana kita seorang jurnalis harus memilih kata agar diterima masyarakat dan bermanfaat untuk kita sebagai jurnalis dan juga khalayak ramai sebagai pembaca. Selanjutnya, Aris, silakan. Oke, ke tahap akhir yaitu kesimpulan dari jurnalistik sebagai media komunikasi. Nah, bahasa jurnalistik termasuk konteks dalam komunikasi massa yang berfungsi sebagai bahan pemberitaan. Bahasa jurnalistik termasuk ragam bahasa Indonesia, maka dari itu bahasa jurnalistik harus mengetahui kaidah tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Kemudian berdasarkan sekian banyak fungsi bahasa, pada dasarnya bahasa jurnalistik hanyalah satu arah ataupun tunduk pada kaidah bahasa baku. Kemudian sebagai salah satu ragam. Nah, bahasa jurnalistik memiliki syarat fungsi, dan oleh sebab itu bahasa jurnalistik harus dipelajari di dalam dan diawasi agar tidak keluar dari aturan yang telah ditentukan. Nah, ini menurut Sumadria. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dipelajari dari beberapa slide sebelumnya mengenai bahasa yang harus digunakan dalam sebuah jurnalistik. Dan bahasa yang digunakan pun harus sesuai dengan kaidah kebahasaan, yang dimana dari diksinya, dari tataan bahasanya, ejaan, dan tanda bacanya, sehingga sebuah berita ataupun sebuah media informasi ini dapat memberikan sebuah contoh yang baik bagi kehidupan manusia dan memberikan sebuah wawasan ataupun sebuah informasi yang harus benar-benar diyakini bahwasannya media massa ini, media massa A ataupun media massa B benar-benar saling bersaing untuk memberikan sebuah informasi yang baik. Nah, bersaingnya dalam hal ini dalam hal kaidah kebahasaannya, dalam hal ejaannya pun dalam hal tanda baca. Berikanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, karena banyak masyarakat yang sangat awam karena dia tidak mengenal media massa, hanya melalui TV saja. Oleh sebab itu pun media massa ataupun media pers harus juga bisa dikembangkan dalam hal memberikan sebuah informasi yang baik bagi masyarakat yang kurang awam terhadap informasi. Nah, mungkin begitu saja dari pemaparan apa yang kita paparkan dari saya, Aris Siswanto dan Ahmad Sobari. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.